Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik yang terkasih, oma opa yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ada di dalam ibadah keluarga pada hari ini Rabu 16 Desember 2020 di Minggu Advent yang ketiga dan merupakan ibadah penutupan ibadah keluarga di tahun 2020. Biarlah kesetiaan beribadah walaupun di masa pandemi senantiasa ada di dalam hati kita masing-masing untuk semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 24 hingga 27 dengan tema kehadirannya memelihara tatanan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dampak kehadiran Yesus di dalam realitasnya, keberadaannya dengan para murid dan orang banyak pada waktu itu. Dan juga pertanyaan bagi kita, bagaimana dampak kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan dalam relasi kita dengan sesama. Apakah dampaknya mendatangkan damai sejahtera? Ataukah hal-hal yang tidak menyenangkan sesama dengan kehadiran kita? Kita perlu mengintrospeksi diri sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan dengan judul perikop Yesus membayar bea untuk bait Allah. Kapernaum dan daerah di pesisir Danau Galilea merupakan daerah-daerah yang memiliki arti yang penting di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ia memulai pelayanannya dari Kapernaum dan beberapa kali kembali lagi ke Kapernaum. Sehingga setelah peristiwa transfigurasi atau pemuliaan Tuhan Yesus di dalam pasal 17 ayat 1 hingga 13, saya akan bacakan di dalam ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Setelah peristiwa transfigurasi ini, Tuhan Yesus kembali masuk ke Kapernaum. Dan di Kapernaum itu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, didatangi oleh petugas bea bait Allah dan ditanyai dengan pertanyaan, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Di dalam ayat 24 bagian akhir. 2 dirham Uni Emirat Arab seharga 7.704,82 sen. Dan bea atau pajak bait Allah adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang Yahudi dan diberlakukan sejak zaman Musa. Kita dapat melihat dari kitab Keluaran pasal 30 ayat 11 hingga 16. Secara khusus saya bacakan ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi ini merupakan ketentuan hukum Taurat juga di dalam kitab Keluaran pasal 38 ayat 26. Besarnya setengah sikal kira-kira sebesar upah untuk 2 hari kerja. Dan tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan yang diperlukan di bait Allah. Pengumpulan bea atau pajak bait Allah diberlakukan lebih ketat lagi setelah pembuangan pada masa Nehemia guna mendukung pembangunan bait Allah dan setiap kebutuhan di dalam bait Allah.
Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mengapa petugas bea bait Allah tidak bertanya langsung kepada Tuhan Yesus? Petugas bea bait Allah juga mewakili kita yang hidup dalam konteks saat ini. Terkadang kita tidak mau bertanya langsung, tetapi kita memakai orang lain untuk bertanya atau mempertanyakan sesuatu hal. Sehingga terhadap petugas bea bait Allah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, pertanyaan tersebut bertujuan untuk mencari celah kelemahan Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Dan yang kedua, bahwa petugas bea bait Allah itu merasa sungkan untuk bertanya langsung kepada Tuhan Yesus yang saat itu sangat terkenal dengan pelayanannya, dengan pengajarannya, bahkan dengan setiap mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Injil Matius tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Injil Matius menjelaskan lebih lanjut bagaimana dialog antara Petrus dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, mengetahui bagaimana pemikiran dari Petrus. Pasti dia akan bertanya lebih lagi. Dia akan ingin mengetahui lebih dalam lagi. Tetapi Tuhan Yesus lebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Petrus. Pertanyaan Tuhan Yesus lebih luas dibandingkan dengan pertanyaan petugas bea bait Allah. Dengan bertanya di dalam ayat 25, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus tentang kebijakan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Roma pada saat itu. Dan jawab Petrus tegas bahwa untuk orang asing. Sehingga dari jawaban Petrus, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pajak yang dipungut dari orang asing oleh pemerintah atau raja-raja semestinya untuk rakyat. Rakyat mestinya tidak dibebankan memberikan pajak, membayar pajak. Maka kata Yesus kepadanya di dalam ayat 26, jadi bebaslah rakyatnya. Pertanyaan Tuhan Yesus ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara adalah sebuah perumpamaan perbandingan, bahwa Ia yang adalah Allah mestinya tidak perlu membayar pajak untuk bait Allah, untuk baitnya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kepada Petrus dan para murid sebuah keteladanan, yaitu memberikan contoh dengan membayar pajak atau bea bait Allah di dalam ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menyatakan keberadaannya. Tuhan Yesus mau dengan rendah hati memberikan keteladanan. Tuhan Yesus mau menyatakan sikap taat dan disiplinnya terhadap ketentuan hukum Taurat. Walaupun Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi Yesus taat pada ketentuan, taat pada peraturan, taat pada hukum, baik agama maupun masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, seorang pemimpin harus menjadi teladan. Bagaimana teladan itu dapat dia wujud nyatakan? Maka disitulah orang yang dipimpin akan melihat bagaimana keteladanan seorang pemimpin, bagaimana kerendahan hati seorang pemimpin untuk dapat menjadi contoh, menjadi role model di dalam setiap hal yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi refleksi kita dengan bacaan pada malam hari ini? Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ada dan hadir
di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Tuhan Allah yang menjadi manusia, Ia mengajar, Ia melayani, dan Ia menjawab setiap pergumulan manusia. Dia ada untuk memelihara tatanan dan melandasinya dengan pemahaman yang benar. Dan Tuhan Allah yang menjadi manusia, kehadirannya menyatakan kebenaran, ketaatan, dan mewujudkan damai sejahtera. Itulah kehadiran Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itulah kehadiran Allah di dalam relasinya dengan para murid dan orang banyak. Sehingga pertanyaan refleksi bagi kita, kehadiran Yesus adalah kehadiran yang memberikan makna, memberikan damai sejahtera, memelihara dan menghormati tatanan yang ada. Bagaimana dengan sikap dan tindakan orang Kristen, orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sehari-hari, baik di lingkungan pekerjaan, baik di dalam pergaulan, baik di dalam persekutuan jemaat, baik dimanapun Tuhan menghadirkan kita? Apakah sudah menunjukkan kehadiran dan keberadaan yang membawa dampak yang baik? Kalau sudah, hal-hal apa saja yang perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan? Tetapi di sisi lain, jika belum, mengapa? Apa kendalanya dan bagaimana mengatasi kendala tersebut? Pertanyaan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, menjadi pertanyaan refleksi bagi masing-masing kita. Siapapun dia, mari kita mengoreksi diri, mari kita membaharui diri di minggu Advent yang ketiga. Dan biarlah kita senantiasa taat, disiplin, dan dimampukan untuk memberikan dampak yang baik, mendatangkan damai sejahtera di dalam setiap kehadiran kita dengan sesama. Sehingga biarlah setiap kesaksian kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Kristus. Amin.